Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jana Gofaya. Saya salah satu mahasiswi dari kampus of University, yaitu salah satu kampus yang ada di Bogor. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menggunakan studi kasus damai konveksi kaos polos. Nah, sebelumnya kita akan bertanya dulu apa sih bisnis model kanvas itu. Nah, di sini itu dijelaskan kalau misalnya bisnis model kanvas ini merupakan sebuah model dalam strategi yang berfungsi untuk menerjemahkan konsep infrastruktur, konsumen, dan keuangan perusahaan untuk membentuk elemen-elemen visual. Nah, di sini itu bisnis model kanvas merupakan eh, strategi yang paling sederhana sehingga banyak digunakan oleh para pemula bisnis. Itu di sini ada bisnis model kanvas damai konveksi kaos polos. Nah, untuk bisa menganalisis bisnis model kanvas ini, kita membutuhkan 9 elemen. Yang pertama itu ada value proposition. Ini itu bisa dibilang sebagai nilai jual dari produk yang kita pasarkan atau misalnya kelebihannya. Nah, di sini itu apa sih kelebihan dari produk konveksi damai kaos polos ini? Nah, di sini itu salah satunya ada barang ready stock. Terus harganya bersaing, produk berkualitas. Nah, terus setelah value ini ada juga di sini key activities atau bisa dibilang sebagai kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manajemen damai konveksi. Nah, di sini tuh yang pertama itu membeli bahan baku. Setelah itu memproduksi kaos polos. Itu kegiatan sehari-hari yang ada di damai konveksi. Nah, terus ada juga di sini key partner atau bisa dibilang mitra kerja. Nah, jadi damai konveksi ini mempunyai beberapa mitra kerja dalam menjalankan usahanya. Yang pertama itu para UMKM sablon, terutama di daerah Kota Bogor. Terus institusi pendidikan, kemudian komunitas-komunitas dan juga reseller. Jadi si manajemen damai konveksi ini juga mempunyai beberapa reseller ya untuk memperluas pasar mereka. Kemudian di sini ada juga customer relationship. Nah, di sini itu bisa dibilang hubungan dengan customer. Nah, di sini sering ada interaksi ya terutama secara online. Kemudian ada harga khusus untuk pembelian lusinan. Jadi di konveksi ini ada harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar atau misalnya lusinan. Ada juga harga satuan. Kemudian di sini ada customer segment. Customer segment ini merupakan segmentasi konsumen ya. Di sini itu bisa dibedakan dari segi usia, dari segi jenis kelaminnya, pekerjaan. Nah, di sini itu segmentasi customernya itu mayoritas laki-laki untuk konsumen damai konveksi ini. Terus dari segi usia itu mayoritas itu umur antara 20 sampai 35 tahun. Kemudian para UMKM sablon, terutama yang ada di Kota Bogor. Terus ada instansi pendidikan juga. Ada juga perusahaan-perusahaan yang menjadi customer segmentnya ini dan kemudian para komunitas. Terus kemudian di sini ada juga channel. Nah, channel ini bisa dibilang sebagai tempat pertemuan antara pihak damai konveksi dengan para konsumennya. Yang pertama pastinya ada daerah Bogor karena emang damai konveksi ini berdiri di daerah Bogor. Kemudian damai konveksi juga aktif di sosmed, terutama di WA ya. Terus kemudian di offline. Jadi kita juga bisa datang ke tokonya langsung ke toko damai konveksi yang ada di Bogor. Kemudian di sini ada juga key research. Nah, key research ini merupakan sumber daya yaitu baik itu aset ataupun perlengkapan yang digunakan pihak damai konveksi untuk menunjang bisnis mereka. Nah, di sini ada karyawan, ada mesin jahit juga, terus ada bahan baku, ada ruang kerja, terus di sini juga ada listrik. Kemudian di sini ada cost structure. Cost structure ini bisa dibilang sebagai biaya sehari-hari yang harus dikeluarkan oleh konveksi ini. Nah, di sini itu ada gaji karyawan, terus ada bahan baku juga, keperluan untuk beli bahan baku, terus ada juga kemasan produk atau packaging. Nah, di sini juga ada biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi makan karyawan atau mungkin
ongkos membeli bahan baku, bisa jadi kan di sini. Terus ada juga revenue streams. Di sini itu revenue stream itu bahasa sederhananya adalah dari mana sih konveksi ini mendapatkan pendapatannya, itu dari mana aja gitu kan. Nah, di sini konveksi kawan sedama itu memiliki beberapa aktivitas yang mendatangkan pendapatan. Yang pertama itu adalah jasa maklum jahit. Nah, di sini konveksi ini juga menyediakan teman-teman yang ingin menjahit baju gitu, menjahit baju. Itu bisa di sini. Di sini tuh ada jasanya juga, terus kemudian ada jasa maklum sablon juga. Jadi di sini tuh bisa juga kalau misalkan konsumen yang ingin membuat baju sablon itu bisa di sini. Terus ada juga yang paling penting itu dari penjualan kaos polos. Nah, jadi 3 aktivitas ini yang mendatangkan pendapatan untuk Damai Konveksi Kaos Polos. Nah, alhamdulillah ya, udah selesai untuk analisis bisnis model kanvas dari perusahaan Damai Konveksi Kaos Polos ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.